Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Andika Nugraha dari Garuda Maya. Di sini saya akan membuat tutorial tentang ASP.NET menggunakan bahasa C# dan mungkin ini yang apa yang akan saya buat, yang akan kita pelajari sama-sama. Di video pertama ini kita akan mengenal dulu apa itu ASP.NET dan apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui dulu kelebihan dari ASP-nya. Terus kita membuat project baru menggunakan IDE dari ASP.NET yaitu Visual Studio. Terus kita sedikit pengenalan tentang IDE-nya itu. Nah, langsung aja. Pertama, referensi-referensi buat kita belajar. Yang pertama, kita belajar dari dokumentasinya dari ASP.NET sendiri. Di sini lumayan. Terus nanti juga kita akan menggunakan Bootstrap. Nanti kita sumbernya dari sini juga. Nanti kita banyak sekali buka dokumentasinya di sini nanti. Langsung saja. Pertama kita harus tahu dulu apa sih ASP.NET itu. Nah, di website resmi ASP.NET-nya itu, ASP.NET itu merupakan web framework yang open source yang dibuat untuk web modern, dan ASP.NET itu sangat cepat dalam membuat website. Base dari ASP.NET itu sendiri adalah HTML, CSS, JavaScript. Skalanya itu buat skala besar sekali buat million users dan kompleksitas yang tinggi juga pastinya. Nah, sebelum kita memulai tutorial, saya pastikan teman-teman semua di sini sudah mempunyai IDE-nya. IDE-nya itu saya menggunakan Visual Studio 2015. Visual Studio 2015 ini khusus buat Windows aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Linux atau Mac, itu bisa pakai .NET Core. Tapi yang buat tutorial yang saya buat ini, kita khusus membuatnya menggunakan Visual Studio ini. Pastikan teman-teman semua sudah mempunyai IDE-nya. Nah, selain mempunyai ide itu, yang harus kita persiapkan adalah teman-teman pastinya sudah harus tahu dasar-dasar pemrograman dari C# itu sendiri. Terus harus familiar dengan OOP-nya, karena C# ini berorientasi objek, jadi kita harus sudah kenal sama OOP-nya itu sendiri. Nah, langsung saja kita coba buat project baru menggunakan ASP.NET. Langsung saja kita buka. Saya sudah ada Visual Studio di sini, Visual Studio 2015. Kita buka saja. Kita tunggu. Oh iya, sekalian menunggu, saya akan menjelaskan dulu video yang akan dibuat. Yang pertama adalah video ini. Yang kedua nanti akan membuat video tentang register dan validation menggunakan ASP.NET. Terus kita membuat database. Nah, teman-teman juga di sini harus punya dasar pembuatan database menggunakan SQL Server. Terus setelah kita membuat database, kita mengkoneksikan database tersebut dengan framework kita. Terus kita membuat login dan validasi dengan database. Kita membuat sistem session dan keamanan login. Nah, terus yang ketujuh kita akan menghubungkan Bootstrap dan kita sekaligus membuat master page. Master page itu apa nanti akan saya jelaskan pada saat membuat video yang ketujuh ini. Terus kita akan membuat chart. Chart ini tidak bersangkut dengan video sebelumnya, cuman penting juga. Terus selanjutnya video ke-9 kita akan video 9 sampai 12 kita akan bermain-main dengan CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, itu mainnya sama database. Nah, langsung saja ini tampilan awal dari Visual Studio-nya. Nah, untuk membuat suatu project baru, kita gampang sekali. Caranya adalah membuat new project. Nah, lalu kita pastikan
kita menggunakan yang pengenalan sedikit tentang IDE dari Visual Studio ini. Dia itu ada Visual C#, ada Visual Basic, ada Visual F#, dan Visual C++, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita hanya membuat dengan Visual C#. Nah, Visual C# sendiri juga masih banyak sekali apa saja yang bisa kita buat. Dia bisa membuat aplikasi Windows, bisa membuat web Android, dan lain-lain. Yang kita buat sekarang adalah web. Oh iya, saya ada sedikit lupa. Apa sih kelebihan dari ASP.NET? Nah, di ASP.NET/run ini sudah ada di sini apa sih keuntungan dari ASP.NET. Nah, ASP.NET itu dibuat buat Windows yang pertama. Yang kedua, digunakan untuk membuat web form, membuat signal R. Signal R ini dia itu kayak push notification. Jadi secara real time nanti dari server mengirim notifikasi untuk klien-kliennya. Terus ada MPC. MPC ini adalah model view controller, sama kayak seperti framework lainnya. Contohnya saya juga mempelajari CI, terus Laravel, dan atau dia membuat web page. Nah, lalu one version per machine, terus develop with Visual Studio, dan ini yang mempermudah ASP.NET dibandingkan dengan framework lainnya. Relatif lebih mudah menurut saya, karena segala sesuatu dari ASP.NET ini udah didukung sama IDE-nya. Sedangkan saya juga mempelajari CI dan Laravel juga, kita masih manual menggunakan text editor, tidak menggunakan IDE. Nah, dia ini menggunakan bahasa C#, VB atau F#. Terus dia ini merupakan platform yang sangat dewasa mungkin. Terus dan yang terakhir adalah high performance. Nah, kembali ke IDE-nya. Untuk membuat sebuah web application, yang pertama kita lakukan adalah memilih web. Lalu ini ASP.NET Web Application. Terus kita mengganti namanya. Misalnya project kita ini kita namakan Garuda Web. Nah, ini lokasinya bisa diubah di mana saja. Cuman untuk mempermudah, langsung saja apabila sudah benar, langsung saja oke. Untuk kali ini ada pilihannya. Untuk sekarang kita masih menggunakan empty. Mungkin kesempatan lain kita menggunakan MVC juga. MVC itu model view controller ya. Jadi antara view tampilan ke user, terus model sama controller itu dipisahkan antara beberapa folder. Ini lebih advance lagi ya, kalau kita masih beginner lah. Langsung saja oke. Ini untuk mengkonekkan dengan Azure, kita belum menggunakan ini, maka cancel saja proses pembuatan project baru ini. Kita tunggu saja. Lumayan lama ya. Nah, udah. Nah, apabila sudah terbuat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, komponen-komponen yang harus kita ketahui ada beberapa, kita bagi 3 ya. 3 bagian. Sebelah sini, sebelah kiri ini ada server Explorer, ada toolbox. Nah, server Explorer ini nanti mainnya dengan database, dan toolbox ini tentang tools buat mempermudah tampilan webnya. Untuk mempermudah, nanti kita akan demo sedikit di video pertama ini. Dan ini ada log, bagian log. Nah, terus ini adalah
folder dari project kita. Nah, ini ada property, ada reference, dan lain-lain. Nah, agak mengganggu ya. Mohon maaf atas gangguannya. Oke. Nah, untuk kali ini langsung saja kita coba membuat satu halaman sekaligus nanti buat melanjutkan ke video berikutnya. Pertama kita akan membuat sebuah halaman register. Nah, ini kita akan membuat register, tapi nanti di video selanjutnya cuman kita akan berkenalan sedikit dengan cara membuat web formnya ini gimana. Pertama, di nama project ini kita klik kanan, lalu kita pilih add, dan kita pilih new item, dan kita pilih web form. Ini ya, web form Visual C#. Nah, ini nama formnya apa? Karena kita akan membuat register, biar lebih gampang kita kasih nama register saja. Ya. Terus apabila sudah, nah ini terserah, bebas ya, cuman dalam video tutorial ini biar semuanya nyambung, jadi disamakan saja. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, setelah register form ini terbuat, nah ada beberapa pilihan lagi di sini. Nih, di sini ada toolbox. Ini komponen dari HTML-nya, tapi dengan HTML ini agak sedikit berbeda. Misalnya kalau kita membuat button di HTML, kita membuatnya, oh iya, sebelum ini juga teman-teman harus sedikit tahu tentang HTML, CSS, dan JavaScript tentunya. Tapi perlu ditekankan sekali lagi, kita hanya belajar sistem, jadi jujur saja saya juga masih sangat buruk untuk masalah desain, jadi mohon dimaklumkan desain saya, karena kita fokus terhadap sistem. Langsung saja, untuk membuat button di HTML biasa, kita klik button. Sekarang mudahnya dari IDE ini, daripada text editor ada pilihannya langsung, kita tinggal pilih button, terus kita kasih atribut buttonnya, misalnya ID-nya apa, ID button, dan atribut-atribut lainnya ya. Saya itu di YouTube. Nah, ini adalah satu button HTML biasa. Nah, dan untuk button ASP.NET-nya itu sendiri, kita bisa mengetik secara manual. Caranya membuatnya, pastikan di depan nama dari standar tools ini dikasih nama ASP titik 2 dan button, misalnya button, terus kasih atributnya dan lain-lain. Atributnya misalnya ID apa. Ya, tapi itu cara lamanya. Kita sekarang sangat dipermudah dengan IDE, jadi kita mempunyai cara mudah. Caranya di sebelah kiri ini sudah ada toolboxnya, jadi tinggal tarik aja, kita simpan di sini, maka jadi button. Atau double klik, nah jadi buttonnya. Nah, di sini juga ada source. Ini kita membuatnya dengan codingan. Terus ada desain. Nah, desain ini modelnya hanya drag and drop saja. Nah, ini yang sudah kita buat tadi barusan. Sama saja kan? Ini button yang HTML murni, ini button yang ASP. Tapi saya sarankan menggunakan button yang ASP saja, karena lebih mudah. Nah, untuk menjalankan program yang kita buat, tinggalkan, nanti dia akan jalan otomatis di browser yang kita miliki. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Kita tunggu. Oke. Nah,
ini terus saja. Oke, maaf agak lama padahal di lokal ya. Nah, ini dia button-buttonnya, button yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk kembali stop. Nah, mungkin itu saja. Oh maaf, agak ketinggalan. Satu lagi komponen yang perlu, alat yang perlu di sini ada properti dari button ini. Nah, misalnya ini button button 2, ID-nya kita ganti lewat sini bisa lewat source code-nya juga bisa, atau lebih mudahnya lagi di sini ya. Nah, nanti button ini nanti akan kita kasih fungsi menggunakan bahasa dari si sub itu sendiri. Nah, ini dia. Oh ya, form yang tadi kita buat register ASPX ini, ekstensinya ASPX ya, tapi kalau kita expand ada 2, dan sini ada register ASPX.cs. CS ini C#, jadi logika pemrogramnya ada di file ini, dan sedangkan ini hanya view saja. Mungkin sekian dari video pertama kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.